pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan Komisi 3, Pak Andi, Pak Cahyo, dan Pak Supriyansah yang kami hormati. Ini RDP Komisi 3 yang kedua terkait dengan permasalahan KPK dan Polri. Pada saat pertemuan yang lalu yang dihadiri oleh Pak Hasto, Saudara Hasto, saya menyampaikan kepada forum ini, selamat datang di zaman kegelapan. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya saja, kami sebagai anggota DPR, bingung melihat panggung kita ini. Apalagi rakyat kita yang tidak tahu menau, hanya melihat melalui media. Apa sih yang terjadi dengan panggung hukum kita di negara ini? Saya tidak masuk ke persoalan penetapan tersangka calon Kapolri yang kita tahu tadi sudah peradilan sudah dinyatakan bahwa batal, beliau dinyatakan batal sebagai tersangka, tapi saya lebih concern kepada kode etik sebagai pimpinan satu lembaga hukum di negara kita. Dari RDP yang terdahulu dan sekarang, saya mendengar pembicaraan antara Saudara Hasto dan bapak-bapak yang hadir di sini itu tidak ada kesamaan. Hanya satu yang ada kesamaan, bahwa memang betul terjadi pertemuan dengan Saudara Abraham Samad. Tetapi disampaikan oleh Pak Cahyokumolo, pertemuan itu hanya sebatas ngobrol-ngobrol biasa, tidak ada pernyataan ingin jadi wakil presiden, kemudian tidak ada juga membahas masalah kasus. Betul begitu ya Pak ya? Padahal Pak Hasto menyampaikan waktu itu ada pembahasan masalah calon presiden dan juga ada perkataan dari Saudara Abraham Samad yang telah meringankan hukumannya Saudara Emir, kalau tidak salah yang disampaikan Pak Hasto seperti itu. Kemudian Pak Andi Wijayanto juga menyampaikan bahwa sebagai koordinator tim 11 hanya datang ingin mendengarkan background daripada keluarga beliau, dan juga tidak ada disampaikan bahwa beliau ingin menjadi wakil presiden. Ini hanya kedatangan di tim 11 untuk mengetahui background karena masuk dalam kategori 7 calon yang telah diteliti oleh tim 11. Pak Supriyansah yang ada di sana juga tidak mendengar dan tidak tahu yang tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Muslim Ayub bahwa Pak Supriyansah, Pak Cahyo, dan Pak Andi ini berbohong semua karena diragukan keterangannya oleh Pak Muslim Ayub. Karena Pak Supriyansah pun menyampaikan dan Mbak Dwi menyampaikan jarak 5 meter, tidak ada mendengar itu, bahkan pulang bersama-sama, tidak ada juga penyampaian Saudara Abraham Samad ini ingin menjadi wakil presiden. Nah pertanyaannya adalah, ini masalahnya apa? Pak Abraham Samad tidak ingin menjadi wakil presiden, diusul-usulkan menjadi wakil presiden, tidak ada juga membicarakan masalah tentang kasus, pertemuan cuma didatangin, Pak juga waktu di Jogja ketemu tidak sengaja. Apa masalahnya dengan Pak Abraham Samad ini? Kalau beliau ini tidak berbuat apa-apa kan kasihan juga kalau namanya ini diungkit seperti ini, dibawa ke sana kemari, padahal beliau tidak ingin jadi wakil presiden. Nah oleh karena itulah Bapak-Bapak, saya sependapat dengan tadi Pak Muslim Ayub, tolong dibukalah di forum ini sejujur-jujurnya. Kalau memang Pak Abraham Samad itu ingin menjadi wapres, karena tadi disampaikan tidak mungkin ada pertemuan kalau tidak ada prakata awal, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Inilah yang kami minta
buka saja. Karena kita ingin lembaga di Indonesia, tadi disampaikan juga oleh kawan dari PKS bahwa individu-individu lembaga ini itulah yang harus kita cari, yang sangat-sangat bersih walaupun tidak menyerupai Nabi, tapi tidak kita kultuskan. Kita ingin menyelamatkan lembaga ini dari oknum-oknum. Jadi harus bersih orang-orang yang ada di dalam sana, apakah itu di dalam KPK maupun di dalam kepolisian. Itu yang saya mintakan kejujuran dari bapak-bapak yang hadir di sini. Kalau memang masalahnya seperti disampaikan tadi, tidak ada masalahnya. Apa kesalahannya beliau? Ya kan? Apa yang kita cari-cari tujuan kita untuk RDP seperti ini? Kita ingin membuka kebenaran. Jadi tolonglah dibuka semua kebenaran itu tentang keinginan beliau, apakah betul ingin jadi wakil presiden atau ada yang lain, kasus-kasus yang lain. Kemudian yang berikutnya, tadi disampaikan juga bahwa ada rekan terdekat Pak Abraham Samad yang bersama Dr. David. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Cahyokumolo bahwa yang mempertemukan Ketua DPC PDP Surabaya, hampir dapat kami pastikan bahwa ini adalah Dr. Gigi David Aristanto. Kalau tidak salah, beliau ini adalah rekanan di pemerintah kota dan juga biasa mendapat proyek-proyek dari Departemen Kesehatan. Kalau betul itu orangnya, ya mohon juga ini penjelasan. Dan saya setuju mungkin ini juga bisa dipanggil pimpinan karena ini terkait dengan proyek-proyek APBD dan APBN. Apakah juga ada hubungannya dengan Bapak Abraham Samad seperti yang disebutkan tadi. Kalau hanya persahabatan seperti Pak Supriyansa mungkin tidak masalah, tapi takutnya nanti ada hubungan terkait dengan interaksi proyek-proyek yang disebutkan. Kemudian Pak Supriyansa terakhir, banyak yang menyampaikan bahwa apartemen tersebut hanya di atas namakan Pak Supriyansa saja. Mohon maaf, ini bukan ini kita ingin klarifikasi. Pertanyaannya, apakah ini milik pribadi Pak Supriyansa atau milik perusahaan atau ada share kepemilikan dengan kawan-kawan atau perusahaan yang lainnya. Terima kasih pimpinan, kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bapak Ibu, ada lagi? Oh silakan Pak Daeng, terakhir ya. Ya silakan Pak Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan rekanku sekalian Komisi 3. Saya tidak panjang lebar sebetulnya, saya ingin penegasan saja. Pertanyaannya satu, Saudara Hasto pernah cerita ketika RDP dengan Komisi 3 bahwa ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan pimpinan dan petinggi dari PDIP dengan Abraham Samad, dan ada ucapan bahwa Abraham Samad merasa bahwa ketika Abraham Samad tidak dicalonkan sebagai wapres, ini disampaikan oleh saudaraku Hasto ke Abraham Samad dan dijawab bahwa saya sudah tahu karena ini persoalannya gara-gara BG dan saya sudah sadap BG. Ini omongan dari saudaraku Hasto ketika RDP dengan Komisi 3. Tadi ada kronologis yang begitu panjang ketika Pak Cahyo, Mas Adi ketemu dengan pimpinan KPK atau dengan AS, ada obrolan-obrolan persoalan politik. Pertanyaan saya satu, jangan-jangan ada janji-janji yang diberikan oleh teman-teman saudaraku sekalian yang ketemu dengan AS bahwa menjanjikan, termasuk persoalan ucapan dari AS bahwa kepada saudaraku Hasto, Emir Muiz itu hukumannya ringan berbeda dengan Presiden PKS karena persoalan dia ikut campur di persoalan itu. Itu ucapan itu juga diucapkan oleh saudaraku Hasto. Jangan-jangan kronologi seperti ini sebetulnya ada deal-deal sehingga ketika AS tidak ditetapkan sebagai wapres dia marah.
Jangan-jangan ada janji politik yang dikeluarkan. Sehingga ketika dia tidak ditetapkan, sudah bantu banyak, bahkan ada deal-deal politik bahwa semua mungkin politisi PDIP atau politisi yang itu yang ada persoalan dengan hukum, ada proteksi khusus gitu loh. Ini terbukti dengan ucapan yang diucapkan Hasto bahwa Emir Muiz hukumannya ringan, Presiden PKS hukumannya luar biasa, hukumannya sampai di atas 10 tahun. Itu saja menjadi catatan, tolong ini dijawab. Apakah ada deal-deal politik pengurangan hukuman dan lain-lain sehingga ketika AS tidak ditetapkan menjadi wakil presiden, dia bilang dan mengatakan bahwa ini persoalannya karena gara-gara BG dan saya sudah tahu karena saya sudah sadap BG. Ini luar biasa nih Pak Ketua. Ini catatan bahwa KPK penanganan kasus berperkara, bahwa kalau ada orang yang dia tidak disukai dia pasti sadap, itu seperti itu. Ini catatan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.